Menantu Super. Bab 4061-4070. Bab 4061, berlutut dan mohon ampun. Boskin merasa seluruh matanya dipenuhi kegelapan. Feng Yiting telah memperlakukan tamu dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Bahkan hari ini, dia masih dengan hati-hati melindungi tamu terhormat seperti Tuan Liu. Bagi paviliun Feng Yi, meskipun diiklankan bahwa semua VIP di paviliun tersebut diperlakukan sama, namun di dunia, selalu tidak ada jalan keluar dari standar duniawi. Oleh karena itu, Feng Yiting sebenarnya menangani hubungan hierarki ini dengan hati-hati. Namun, setelah sekian lama menanganinya, saya tidak pernah menyangka bahwa hari ini, hanya karena sedikit bias, Feng Yiting akan terbalik sepenuhnya. Tuan Liu juga terkejut, dia hanya ingin menjemput seorang gadis dan memamerkan gengsinya, tetapi kebetulan dia beruntung dan bertemu dengan seorang guru yang hebat. Apalagi dia masih menjadi tamu terhormat keluarga Pei, bahkan kepala keluarga Pei pun harus sopan. Sekarang, mengingat semua yang dikatakan Han Sanqian sebelumnya, Liu tidak lagi merasa diejek. Sebaliknya, ia ditinggalkan dengan kesejukan pribadi dan tak ada habisnya. Berdebar. Dengan suara teredam, lutut Tuan Liu ditekuk dan dia langsung berlutut di tanah. Tamu yang terhormat, saya salah. Liu Zongyuan terlalu buta untuk mengenali Taisan. Saya memprovokasi Anda. Saya pantas dikutuk. Aku pantas dikutuk. Tolong maafkan aku. Orang dewasa sangat pemaaf dan membiarkan si kecil pergi, biarkan si kecil pergi. Han Sanqian tersenyum lembut, memandang Pei Gu, dan mengabaikan Tuan Liu sama sekali. Ini adalah masalah keluarga Pei dan tidak ada hubungannya dengan Han. Dikatakan bahwa sulit bagi pejabat yang jujur untuk berurusan dengan keluarga. Urusan. Tapi karena kepala keluarga Pei bertanya pada Han, Han harus memberikan nasihat sopan santun. Han percaya bahwa mewariskan gelar feodal dari generasi ke generasi pasti merupakan bencana. Dalam sejarah bumi, Kaisar telah mengetahui kerugiannya sejak lama, jadi mereka berencana untuk mengurangi pengikutnya. Di antara mereka, yang paling terkenal adalah Tweeting Order, kata Han Sanqian. Melihat keinginan tamu terhormat, saya setuju untuk mengubahnya, kata Pei Gu sambil tersenyum. Han Sanqian terkekeh, Tuan Muda Liu tidak takut akan hal ini, atau dia tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, Han sudah mengatakan ini sebelum dia ingin mengalahkan Han, tetapi Tuan Muda Liu tidak takut sama sekali. Pei Gu mengangguk ketika mendengar ini, ketika Liu mendengar ini, dia tiba-tiba gemetar ketakutan. Bukannya dia tidak peduli, tapi dia tidak berpikir bahwa menyentuh Han Sanqian akan membawa konsekuensi seperti itu padanya. Sekarang, setelah mengetahui identitas Han Sanqian, bagaimana mungkin dia tidak takut? Paman Pei, keluarga Liu telah setia selama beberapa generasi, dan masih ada kerja keras tanpa pujian. Mohon maafkan saya, Liu Zongyuan tahu dia salah. Pei Gu mendengus dingin, Pei harus tahu siapa yang bekerja untuk keluarga Pei, dan dia tidak akan memperlakukannya dengan tidak adil. Beri aku perintah. Ya. Mulai sekarang, kedudukan turun-temurun keluarga Pei akan dihilangkan, dan ibadah tahunan keluarga Pei juga akan dibatalkan. Kecuali kepala keluarga Liu, yang saat ini memegang jabatan Jenderal Perbatasan, keturunan lainnya hanya akan mempertahankan gaji mereka tetapi tidak mempertahankan posisi mereka. Apa? Setelah mendengar perintah ini, Liu Zongyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah. Hilangnya jabatan dan gaji mungkin berdampak pada banyak orang di keluarga Liu, tapi mungkin tidak terlalu besar, lagi pula kehidupan mereka tidak akan terlalu terpengaruh. Namun bagi tuan muda dari keluarga Liu seperti Liu Zongyuan, dampaknya sangat besar. Dengan kata lain, dia adalah pewaris keluarga di masa depan. Jika dia mewarisi keluarga yang tidak memiliki masa depan, maka nilai ahli warisnya akan sangat berkurang. Di masa lalu, keluarga Liu dapat berkata di sini, di bawah keluarga Pei, di atas keluarga Wan, tetapi mulai sekarang, keyakinan dan kualifikasi apa yang dia miliki untuk mengucapkan kata-kata ini lagi. Faktanya, dalam waktu dekat dan dapat diperkirakan, keluarga Liu perlahan-lahan akan tergantikan oleh keluarga lain dan akhirnya menjadi biasa-biasa saja. Liu Zongyuan merasakan perasaan jatuh dari langit ke tanah lebih jelas dari siapapun. Perasaan itu sangat menyakitkan. Adapun paviliun Feng Yi,
Pei Gu berpikir sejenak tetapi tidak segera mengambil keputusan. Tuan Qin, yang telah bertanggung jawab atas urusan selama bertahun-tahun dan memiliki banyak pengalaman, memanfaatkan kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikan dan dengan lembut mengalihkan telinganya ke Pei Gu. Tuan Pei, setengah dari ibu kota disuntikkan ke paviliun Fengyi milik keluarga Pei. Mendengar ini, Pei Gu terkejut, lalu tersenyum dan menatap Tuan Qin. Anda baru saja mengatakan bahwa setengah dari dana di paviliun Fengyi diinvestasikan oleh keluarga Pei, bukan? Meskipun Tuan Qin tidak mengerti mengapa kepala keluarga Pei membaca hal seperti itu dengan lantang, dia masih mengangguk patuh, tidak. Ya, tepatnya. Pei Gu mengangguk penuh pengertian, lalu tersenyum lagi. Bab 4062, lalu bangkrut. Itu bagus, ini menghemat banyak masalah. Dengar, paviliun Fengyi akan segera menghentikan operasinya mulai hari ini. Dalam 3 hari, tempat ini akan dibersihkan. Siapapun yang tidak mematuhi perintah akan dieksekusi. Begitu kata-kata ini keluar, Tuan Qin langsung tercengang. Dia bahkan merasa salah dengar. Pemimpin keluarga Pei langsung menutup Fengyi Ting. Paviliun Fengyi bukan hanya salah satu bangunan landmark kota, tetapi yang lebih penting, terdapat banyak harta karun di sini dan volume perdagangannya sangat besar, hampir merupakan pasar perdagangan harta karun terbesar di seluruh keluarga Pei. Ini tidak hanya menyumbangkan sumber daya ekonomi yang besar, tetapi juga menarik banyak pengusaha dan pelanggan langka ke keluarga Pei. Dapat dikatakan bahwa Fengyi Ting hanyalah puncak dari pertukaran material kelas atas dalam lingkup pengaruh keluarga Pei. Untuk tempat seperti ini, apalagi memiliki kekuatan uang keluarga Pei, kalaupun tidak, pasti tidak bisa ditutup berdasarkan nilainya saja. Namun sayangnya, kepala keluarga Pei lah yang bisa memutuskan apakah akan menyalakan atau mematikannya, dan dia hanya ingin mematikannya. Tuan Pei, apakah Anda benar-benar ingin menutup paviliun Fengyi? Tahukah Anda berapa pendapatan pajak yang disumbangkan paviliun Fengyi setiap tahun? Berapa banyak lapangan kerja yang tercipta? Ini adalah keseluruhan rantai industri, yang mempengaruhi penghidupan puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu orang. Tuan Qin tampaknya tidak berdamai, dan buru-buru membujuk Pei Gu. Di sebelah Pei Gu, seorang pengikut dengan cepat berbisik, Tuan, Fengyi Ting bukan sekadar pertukaran. Siapapun yang menyentuhnya dapat mempengaruhi banyak orang di keluarga Pei. Mohon berpikir 2 kali. Pei Gu sedikit mengernyit, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya adalah kepala keluarga tanpa alasan? Apakah menurut Anda saya tidak tahu aset apa yang dimiliki Fengyi Ting dan kontribusi apa yang dapat diberikannya? Tetapi izinkan saya bertanya kepada Anda, sebagai kepala keluarga, berapa kerugian yang harus Anda tanggung jika reputasi Anda hancur? Han Sanqian adalah tamu terhormat keluarga Pei saya. Kepala keluarga telah mengatakan bahwa melihatnya seperti melihat saya. Namun, ketika dia datang mengunjungi paviliun Fengyi, dia menghadapi perundungan dan hinaan. Bagaimana ini tidak pantas? Biar ku beritahu, Fengyi Ting harus ditutup, dan keluarga Liu harus dihukum. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Pei Gu melihat ke arah Han Sanqian, salah urus Pei telah menyebabkan kamu sangat menderita karena dianiaya oleh Sanqian. Kamu seharusnya tidak menderita. Namun, sekarang aku telah menghukum berat gerombolan preman ini untuk melampiaskan amarahku kamu. Aku tidak tahu apakah Sanqian puas. Jika kamu tidak puas, seret saja dia keluar dan pemenggal kepalanya di tempat. Mendengar ini, Tuan Liu kehilangan kesombongannya sebelumnya dan langsung berlutut di depan Han Sanqian. Tuan Han, saya salah, jangan bunuh saya masih muda. Saya sudah tua, tetapi saya belum menikah dan punya anak. Jika saya mati, keluarga Liu akan disingkirkan. Tuan Qin kehilangan kesombongannya sebelumnya. Meskipun dia tidak memohon belas kasihan seperti Tuan Liu, dia menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, bahkan tidak berani untuk melihat ke arah Han Sanqian. Jika saya mengetahui hal ini hari ini, mengapa saya melakukannya? Han Sanqian memandang Tuan Liu dan terdiam beberapa saat, ketika saya baru saja, saya memberi Anda banyak kesempatan. Bahkan ketika saya mengetahuinya Anda adalah keluarga Tuan Liu, saya masih ingin melepaskannya sekarang karena Tuan keluarga Pei dan saya sudah mengenalnya. Namun, apakah Anda masih ingat apa yang Anda katakan? Zhong Yuan adalah seekor anjing.
Saya bahkan tidak dapat mengingat apa yang dikatakan Zhong Yuan. Tolong, Tuan Han, jangan bunuh saya, jangan bunuh saya. Setelah mengatakan ini, Tuan Liu membenturkan kepalanya ke tanah beberapa kali. Han San Qian menghela nafas, aku bertanya padamu lagi dan lagi, tapi kamu terus memelototiku. Menurut amarahku, orang sepertimu akan mati tanpa penyesalan, tapi keluarga Liumu adalah menteri yang berjasa dari keluarga Pei. Kepala keluarga Pei telah dihukum, jadi saya tidak perlu bicara lebih banyak. Berhenti di situ saja. Setelah mengatakan ini, Tuan Liu dengan gembira bersujud dan meminta maaf, terima kasih, Tuan Han, karena tidak membunuh saya. Terima kasih, Tuan Han. Setelah membersihkan keluarga Liu, Han San Qian mengarahkan pandangannya pada pria bernama Tuan Qin. Dia masih menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, tampak memohon tetapi tidak memohon. Sikapnya sedikit sombong, tetapi sepertinya tidak. Han San Qian tersenyum dan berjalan ke arahnya dalam beberapa langkah. Anda adalah supervisornya di sini, kan? Qin. Tidak, bawahan, tepatnya, jawab Tuan Qin sedikit. Sejujurnya, saya tidak puas dengan cara Patriark Pei menangani Anda. Han San Qian tersenyum dan berkata, apakah Anda tertarik mendengar bagaimana saya ingin berurusan dengan Anda? Bab 4063 Rahasia Feng Yiting. Sebelum pria itu dapat berbicara, Pei Gu sudah berbicara, 3000, jika Anda merasa saya tidak puas dengan penanganan saya, maka Anda harus menanganinya sesegera mungkin. Singkatnya, kebahagiaan Anda adalah syarat pertama untuk segalanya. Putranya sendiri telah melakukan hal seperti ini dan hampir membuat Han San Qian marah, tetapi bahkan sebelum dia sempat mengatasinya, Feng Yiting menimbulkan masalah lagi entah dari mana. Pada saat kritis ini, Pei Gu tentu tidak akan terlalu peduli. Dia akan mundur saat diperlukan dan membunuh saat diperlukan. Dia hanya ingin meredakan kekacauan secepat mungkin. Tentu saja, menghukum orang-orang ini dengan lebih keras justru bisa meremehkan urusan putranya. Ini juga merupakan keegoisan Pei Gu. Ketika Tuan Qin mendengar apa yang dikatakan Pei Gu, dia tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Namun, setelah bertahun-tahun terdiam di sini, temperamennya telah meningkat pesat, oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa dia pasti akan mati, dia tidak menunjukkan kepanikan seperti Tuan Liu. Qin memiliki mata yang tidak mengenali Gunung Tai. Dia pantas mati. Tamu yang terhormat, tolong beri saya instruksi Anda. Sebagai manajer Feng Yiting, yang harus Anda lakukan adalah melayani setiap tamu di sini. Sekalipun ada gesekan atau masalah, Anda harus mencegah dan menengahi sesegera mungkin. Namun, yang Anda lakukan adalah mereka mengeroyok yang kuat dan menindas yang lemah. Sejujurnya, jika Feng Yiting diserahkan kepada orang seperti Anda, lebih baik hentikan bisnisnya dan tutup pintunya. Namun, memang benar Feng Yiting telah beroperasi bertahun-tahun sebelum mencapai skalanya saat ini. Dengan reputasi saat ini, sayang sekali jika ditutup seperti ini. Saya pikir Anda harus bekerja keras meskipun Anda tidak memiliki prestasi apapun, biarlah. Pavilion Feng Yi terus beroperasi, dan posisi manajemen masih diserahkan kepada Anda, tetapi kata-kata buruk sudah ada di depan. Jika penindasan serupa terjadi di lain waktu, Anda akan mengakhirinya sendiri tanpa perlu orang lain menilai. Apa yang harus dilakukan? Kamu pikir? Mendengar kata-kata Han San Qian, Tuan Qin jelas tercengang, seolah-olah dia tidak pernah berpikir bahwa keadaan akan memasuki situasi seperti ini. Bukan saja ia tidak mati, namun ia kembali ke posnya dalam keadaan bingung. Hal ini memang mengagetkan sekaligus cukup membingungkan. Saya memperlakukan tamu terhormat seperti ini, tetapi tamu terhormat juga dapat memberi saya kesempatan untuk melakukannya lagi. Han San Qian tersenyum dan menatap Pei Gu. Tentu saja mudah untuk membunuhnya, tapi apa gunanya membunuhnya dan mengurung Feng Yiting? Bagi Han San Qian, hanya saja dia melampiaskan amarahnya terlalu keras. Namun bagi keluarga Pei, hal itu pasti berdampak besar. Bagaimanapun, keluarga Pei adalah rekannya, dan kekacauan apapun di dalam diri mereka tidak akan bermanfaat apapun bagi Han San Qian. Sebaliknya, semakin makmur mereka, semakin banyak manfaat yang didapat Han San Qian. Meskipun Pei Gu mengatakannya dengan baik, jika dia benar-benar ingin mengambil tindakan, bukankah itu akan merugikannya? Han San Qian bukanlah orang yang melotot ke wajahnya,
karena Pei Gu telah memberinya cukup banyak wajah, dia harus menuruni tangga daripada memujinya semakin tinggi. Tuan Pei, apakah Anda puas dengan cara San Qian menangani hal-hal seperti ini? Han San Qian bertanya. Seperti yang dipikirkan Han San Qian, Pei Gu hanya berusaha membuktikan ketulusannya di depan Han San Qian, dan dia enggan menghentikan pertukaran besar seperti itu. Pei Gu tersenyum tipis, Pei sudah mengatakannya. Cara menangani masalah ini sepenuhnya terserah Anda. Karena Anda memutuskan untuk mengaturnya seperti ini, maka mari kita atur seperti ini. Qin, apakah kamu belum berterima kasih pada Tuan Han? Qin Dou berterima kasih kepada Tuan Han. Qin Dou menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan penuh terima kasih. Apakah ini hanya ucapan terima kasih? Pei Gu melambaikan tangannya dengan tidak puas, Tuan Qin, Tuan Han tidak hanya menyelamatkan pekerjaan Anda, tetapi juga hidup Anda. Dia datang ke Feng Yiting hari ini. Tidakkah Anda mengerti bahwa aku akan membeli beberapa barang? Mendengar ini, Qin Dou mengangkat kepalanya sedikit. Dengan pengalamannya, dia secara alami terbangun oleh kata-kata Pei Gu. Dia segera berkata dengan cepat, Tuan Han, tahukah Anda mengapa tempat ini disebut Feng Yiting? Han San Qian menggelengkan kepalanya. Dengan namanya pasti ada misterinya. Awalnya tidak boleh ada yang tahu rahasia ini, tapi menurutku kamu bisa mencobanya. Apa kamu tertarik ikut denganku? Bab 4064 Paviliun Phoenix Terlarang. Han San Qian tidak langsung berbicara, melainkan fokus pada Pei Gu. Ini selalu menjadi tempat Pei Gu, dan jelas bukan ini yang ingin didominasi oleh Han San Qian. Pei Gu secara alami senang karena Han San Qian tidak melampaui kesopanannya. Dia mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, karena aku dengan hangat mengundangmu, San Qian, jika kamu baik-baik saja, tidak ada salahnya untuk pergi dan melihat-lihat. Han San Qian juga tersenyum penuh arti, kepala keluarga Pei telah berbicara, dan Han San Qian tidak punya pilihan selain menurutinya. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Tuan Qin, lalu ada Tuan Lao Qin. Sama-sama. Tamu, ikut aku. Han San Qian tidak mengikuti dengan tergesa-gesa, tetapi membungkuk dengan sopan dan memberi isyarat mengundang kepada Pei Gu Bi. Pei Gu tertegun sejenak, lalu tersenyum, San Qian, apakah kamu akan mengundangku masuk? Kekuatan keluarga Pei sebesar langit dan bumi, dan keluarga Pei selalu yang terbesar. Sebagai pemilik sebenarnya dari tempat ini, Anda juga adalah teman mulia San Qian. Jika Anda punya tempat untuk dituju, bagaimana caranya? Bisakah San Qian tidak mengundangmu? Han 3000 ritual. Suasana hati Pei Gu lebih baik. Dia memberikan wajah yang cukup kepada Han San Qian, dan Han San Qian juga tahu bahwa dia tidak melewati batas. Sebaliknya, dia menaikkan posisinya di waktu yang tepat. Ini benar-benar membuat Pei Gu agung. Tanpa kerugian apapun. Oke, karena kamu mengundang San Qian, apalagi pergi ke tempat rahasia, meskipun itu gunung pedang dan lautan api, Pei tidak akan ragu-ragu. Begitu dia selesai berbicara, Pei Gu segera menggelengkan kepalanya ke arah semua anak buahnya dan memerintahkan mereka menunggu di mana mereka berada. Dia sendirian, ditemani oleh Han San Qian dan kedua wanita itu, dan mengikuti Tuan Qin masuk. Sebenarnya ada tempat rahasia di dalam Paviliun Feng Yi, yang disebut Paviliun Phoenix Terlarang. Secara umum, bagian dalam adalah fokus utama dan bagian luar adalah pelengkap. Dari sinilah asal mula nama Feng Yiting. Konon Phoenix dilarang di dalam, sedangkan Phoenix terjebak di luar. Tuan Qin menjelaskan sambil berjalan masuk. Apa yang akan kita kunjungi hari ini adalah Paviliun Phoenix Terlarang, Tuan Qin melanjutkan, awalnya, Paviliun Phoenix Terlarang direncanakan dibuka khusus untuk 3 VIP dengan pengeluaran tertinggi setelah peringatan 100 tahun bisnis toko kami. Tetapi bagi Qin, hari ini seharusnya menjadi hari ketika Paviliun Feng Yi ditutup dan menghilang, tetapi secara ajaib paviliun itu hidup kembali. Dalam arti tertentu, tidak ada yang lebih baik daripada terlahir kembali dari abu untuk merayakan ulang tahun ke-100, dan secara emosional tidak ada yang lebih cocok dari ini. Untuk membalas kebaikan Tuan Han. Namun, ada pepatah. Hal-hal di Paviliun Phoenix Terlarang juga perlu dibayar. Qin hanyalah seorang manajer, dan ada banyak bos di belakangnya yang memberikan dukungan keuangan. Jadi,
Han Sanqian tersenyum tipis dan mengungkapkan pemahamannya. Saat dia hendak berbicara, Pei Gu sudah berbicara, selama sesuatu yang baik dipilih oleh Sanqian, uang tidak menjadi masalah. Itu akan diperhitungkan oleh keluarga Pei saya. Tuan Qin tersenyum, saya mengerti, anak kecil. Pada saat dia selesai berbicara, sekelompok orang telah melewati lapisan jalan rahasia, menjelajahi hingga kedalaman sekitar 100 meter, dan akhirnya berhenti di sebuah dinding. Untuk menjamin keamanan, badan tersebut akan secara otomatis mematikan semua lilin, biasanya selama sekitar 30 detik, kata Tuan Qin lembut. Semua orang mengangguk, dan Tuan Qin tidak tahu di mana dia meraih tangannya dan menyentuh sesuatu. Tiba-tiba, api di dinding sekitarnya padam, dan kemudian terdengar suara gemuruh di sekelilingnya. Rasanya seperti tanah bergerak dan tembok bergerak. Su Yingxia melafalkan dalam hati selama sekitar 30 detik, benar saja, setelah waktunya tiba, lilin menyala kembali tepat waktu. Namun meskipun tembok di depan Anda masih berupa tembok, namun jika diperhatikan dengan seksama, Anda sudah bisa melihat bahwa tembok tersebut sedikit berbeda. Saya tidak dapat memberitahu Anda secara pasti apa perbedaannya, tetapi hal ini memberi Anda perasaan seperti itu. Tuan Qin tersenyum tipis, membungkuk lagi, dan menekan beberapa mekanisme. Setelah beberapa saat, sekitar 1 meter dinding tiba-tiba menghilang, meninggalkan ruang cekung. 4 tuan-tuan, tolong, Tuan Qin membungkuk hormat dan bertanya. Mereka berempat saling memandang dan berjalan ke dalam ceruk satu demi satu. Ruangan di ceruk ini tidak besar, dengan 5 orang berdiri di dalamnya, tidak ramai, tapi yang pasti tidak luas. Setelah kelima orang itu berdiri dan stabil, tembok ditutup kembali, setelah itu tempat di mana kelima orang itu berdiri mulai bergerak perlahan. Han Sanqian segera memahami bahwa itu seperti sebuah terowongan yang terbuka di dinding, dan benda cekung tempat mereka berdiri lebih seperti bus wisata di lorong. Memikirkan hal ini, Han Sanqian menunggu dengan tenang. Setelah berjalan sekitar 1 menit, perlahan berhenti, dan kemudian dinding di belakang semua orang perlahan terbuka kembali. Dan saat dinding terbuka, sebuah ruang menarik muncul di depan semua orang. Bab 4065 Mutiara Putih Han. Pernahkah Anda melihat paviliun harta karun Dabao Immortal di negeri dongeng? Faktanya, itulah yang terjadi di sini sampai batas tertentu. Semburan cahaya ilahi yang terkandung dalam sejumlah besar harta karun itu sendiri, ketika diorganisasikan dan digabungkan bersama, membawa rasa semangat peri yang besar ke tempat ini. Menghirup udara di sini saja sudah membuat orang merasa rileks dan segar. Ribuan harta karun diperdagangkan di paviliun Fengyi setiap hari. Tentu saja, ada banyak sekali harta yang dibutuhkan. Harta ini baik dan buruk dan perlu disaring. Namun, Qin akan dengan sengaja menyimpan beberapa harta berkualitas tinggi, menyembunyikannya, dan menyimpannya pergi. Itu di paviliun Jin Feng. Tuan Han, kepala keluarga Pei, dan 2 wanita terhormat, Qin tidak akan berkata lebih banyak lagi, agar tidak mengganggu suasana hati semua orang dalam memilih harta karun. Setelah Tuan Qin selesai berbicara, dia memberi jalan bagi keempat tamu itu untuk masuk dan menonton sendiri. Begitu Han Sanqian turun dari istirahat, dia langsung menuju platform batu di tengah. Platform batu itu tingginya sekitar 1 meter, dan di atasnya diletakkan manik-manik berwarna putih bersinar. Meski ditutupi oleh penutup transparan, namun tetap tidak bisa menutupi cahaya putihnya yang murni dan menyilaukan seperti batu giok. Ini adalah mutiara putih dinasti Han, Tuan Qin mengikuti dan menjelaskan dengan lembut. Han Tianzu. Han Sanqian mengerutkan kening, dia belum pernah mendengar nama ini. Pei Gu juga berjalan perlahan. Mengingat senioritasnya, dia sebenarnya belum pernah mendengar nama ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran, apa itu Han Tianzu? Haha, itu nama yang kuberikan padamu. Sebenarnya Qin tidak tahu apa itu. Tapi saat menerima barang hari itu, Qin melihat itu luar biasa, jadi dia menyimpannya. Tuan Qin berkata, kalau begitu ketika saya mempelajarinya secara pribadi, saya menjadi semakin menyadarinya. Saya menemukan benda ini tidak biasa, jadi saya memberinya nama dan meletakkannya di paviliun. Benda itu memang bagus, Pei Gu mengangguk, jangan tanya apa itu secara spesifik. Hanya dengan melihat penampilannya,
Anda bisa tahu bahwa benda itu bersinar samar-samar, dan itu jelas bukan benda biasa. Han Sanqian tentu saja setuju dengan pandangan Pei Gu. Namun yang aneh adalah meskipun benda ini tampak penuh dengan cahaya ilahi, namun bagian luarnya tampak seperti kerikil putih, dengan tekstur yang sangat keras, lebih terlihat seperti batu daripada manik, dan tidak mirip dengan beberapa benda. Sejenis obat mujarab. Han Sanqian agak tertarik, jadi dia mengambil manik-manik itu dan mengamatinya dengan cermat. Sayangnya dia tidak memiliki meridian sekarang, jika tidak, dia benar-benar ingin melepaskan aura ilahi untuk melihat lebih dekat. Pei Gu tersenyum, menepuk bahu Han Sanqian, dan berkata, "Aku tahu apa yang kamu pikirkan, saudaraku, tapi aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa aku baru saja menggunakan nafas batinku untuk mendeteksi bagian dalam batu ini." "Oh," Han Sanqian bertanya. "Haha, tidak ada yang istimewa di dalamnya, bahkan bisa dikatakan biasa-biasa saja." Pei Gu menggelengkan kepalanya dan berkata, bagian dalamnya hanyalah struktur batu, dan tidak ada nafas yang terdeteksi. Aneh. Karena tidak ada nafas di dalam, dari mana datangnya cahaya ilahi yang terlihat di luar? Han Sanqian bertanya dengan ragu. Entahlah. Mungkin bahan dari batu itu sendiri bisa menghasilkan cahaya ilahi. Pei Gu menggelengkan kepalanya, tapi bagaimanapun juga, setidaknya mulai sekarang, kemungkinan besar batu itu hanyalah ilusi. Han Sanqian mengangguk, dia juga mengetahui tingkat kultivasi Pei Gu, dan tentu saja tahu bahwa hal-hal yang dia deteksi biasanya palsu. Namun entah kenapa, Han Sanqian selalu punya perasaan berbeda tentang hal itu. Mungkin saya sering bekerja dengan batu ketika saya sedang mengerjakan 5 elemen batu ilahi, jadi saya pasti memiliki perasaan yang berbeda terhadap batu-batu ini. Kami tidak punya banyak uang lagi, dan barang-barang di sini tidak murah. Meskipun keluarga Pei telah berjanji bahwa keluarga Pei akan membayar tagihannya, kami tidak bisa melangkah terlalu jauh. Lagi pula, biayanya tidak sedikit. Su Yingxia mengingatkan Han Sanqian dengan lembut. Ketika Han Sanqian mendengar suara itu, dia sedikit terkejut dan mengangguk. Meskipun harta 4 naga memang berlimpah, Han Sanqian tidak menahan diri dalam menggunakannya, dan keterampilan lamanya hampir habis. Kata-kata Su Yingxia bukannya tidak masuk akal. Memikirkan hal ini, meskipun Han Sanqian sedikit enggan untuk menyerah, dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan dan mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Ayo kita lihat hal-hal yang berhubungan dengan ramuan. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia membawa kedua wanita itu dan perlahan-lahan pindah ke tempat lain di dekatnya. Namun, dia tidak mengetahuinya, dan bahkan Pei Gu dan Tuan Qin tidak menyadari bahwa sesuatu tiba-tiba keluar dari tubuh Han Sanqian, dan kemudian dengan cepat terbang menuju batu putih. Bab 4066 Ledakan Giok. Tak seorang pun di kelompok itu memperhatikan, dan mereka masih berjalan perlahan menuju lokasi ramuan itu. Dan akhirnya berhenti di depan beberapa pil. Beberapa orang memilih di antara mereka sendiri, berbicara dengan lembut. Dan benda itu sudah naik ke depan, manik marmer putih, saat ini. Jika Han Sanqian memperhatikan dengan seksama, dia pasti akan menemukan bahwa benda ini tidak lain adalah tongkat hitam kecil yang telah lama terdiam. Pada saat ini, ia terbang di depan manik marmer putih, meliukkan tubuhnya seperti ular, tampak sedang menatap dan mengamati. Setelah beberapa saat, tiba-tiba ia menyelimuti tubuhnya di atas laba-laba marmer putih. Kali ini, itu seperti naga panjang yang membungkus manik, atau seperti naga yang membungkus telur, yang cukup aneh. 3.000, kenapa kamu tidak membeli Baining Cao ini? Baining Cao cocok untuk semua obat dan segala jenis penyakit. Alangkah baiknya juga membelinya sebagai obat, Su Yingxia bertanya dengan lembut sambil memegang sepotong rumput. Han Sanqian mengangguk dan hendak mengulurkan tangan untuk mengambilnya ketika dia tiba-tiba mendengar suara mendengung di belakangnya. Dia menoleh ke belakang tanpa sadar, hanya untuk melihat manik giok putih di belakangnya yang baru saja dia tunggu meledak dengan cahaya putih. Han Sanqian seperti ini, dan semua orang mengikutinya dari dekat, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang ketika melihat sesuatu yang aneh di belakang mereka. Jelas semuanya baik-baik saja sekarang, tapi mengapa manik-manik di belakangnya tiba-tiba berubah begitu drastis dalam sekejap mata? Ledakan. Terjadi ledakan besar lainnya,
dan manik marmer putih yang indah itu tiba-tiba meledak, dan keseluruhan yang besar itu tiba-tiba terpisah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, tersebar dengan ganas ke segala arah. Hati-hati! Pei Gu berteriak keras dan melindungi dirinya di depan semua orang. Dia langsung membentuk seberkas energi di tangannya dan memblokirnya di depan semua orang. Namun, meski dampak ledakannya tersebar, yang mengejutkan, dampaknya tampak jauh. Dengan kata lain, ledakan hanya terjadi dalam jarak 2 meter yang berpusat pada manik marmer putih, seolah-olah tertahan oleh sesuatu. 3000, menurutmu itu apa? Su Yingxia tiba-tiba menunjuk ke pusat ledakan dan berkata dengan terkejut. Mengikuti pandangan Su Yingxia, di bagian atas ledakan manik giok putih, ada tongkat hitam kecil yang terbang di atasnya. Semua pecahan ledakan dan aliran cahaya yang dihasilkan oleh ledakan juga perlahan-lahan jatuh, berkumpul ke arahnya. Seluruh pemandangan tampak seperti naga hitam berkumpul di air, yang ajaib sekaligus mengejutkan. Sial, bukankah itu tongkat hitam kecil? Namun bagi Han San Qian, yang terpenting tentu saja bukanlah betapa menakjubkannya adegan tersebut, melainkan betapa aneh dan konyolnya sang protagonis. Han San Qian buru-buru membuka cincin penyimpanannya, dan mulutnya tiba-tiba terbuka sedikit karena terkejut. Sial, tongkat hitam kecil itu benar-benar tidak ada di sana. Tapi seharusnya tidak demikian. Cincin penyimpanannya sendiri secara alami dapat dibuka dan ditutup sendiri. Bagaimana dia bisa mengeluarkan barang-barang yang disimpan di dalam cincin itu tanpa perintahnya sendiri? Ibaratnya isi brankas Anda keluar dengan sendirinya padahal Anda mengunci brankas dengan kata sandi. Apa-apaan? Mata Han San Qian membelalak. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, Han San Qian sepertinya mengerti mengapa tongkat hitam kecil itu tidak terpengaruh oleh cincin penyimpanannya. Orang ini tidak berada di 3 alam atau 5 elemen, jadi sepertinya dia secara alami tidak terpengaruh oleh hal-hal biasa. Anda bisa datang dan pergi dengan bebas, yang sepertinya bisa dimengerti. Namun, orang ini jelas-jelas terluka parah saat dia membantunya terakhir kali dan sudah lama terdiam, kenapa dia tiba-tiba kehabisan tenaga sekarang? Selain itu, dia juga meledakkan manik giok putih itu, apa yang dia lakukan? Memikirkan hal ini, Han San Qian sedikit menghalangi Pei Gu, yang menjaga bagian depan, dan berkata dengan lembut, Tuan Pei, jangan gugup. Sepertinya yang menyebabkan keributan itu adalah milikku. Barangmu. Pei Gu secara alami memperhatikan benda hitam panjang di bagian atas ledakan dan mau tidak mau bertanya dengan aneh. Han San Qian mengangguk, benar. Kemudian, dia berjalan ke depan sekelompok orang dalam beberapa langkah, melihat ke tongkat hitam kecil itu, dan mencoba mendekatinya selangkah demi selangkah, tetapi di tengah jalan, Han San Qian tiba-tiba berhenti lagi. Sebab, saat ini, tempat di mana manik-manik marmer putih meledak tiba-tiba tampak menjadi sangat tidak normal. Dengan kata lain, sesuatu yang lebih aneh tiba-tiba terjadi di sana. Bab 4067, Giok Senjata Ilahi. Itu seperti botol aliran pasir. Fragmen batu giok putih yang tak terhitung jumlahnya yang meledak berkeping-keping, bercampur dengan aura putih, bergerak perlahan di ruang itu dengan cara yang bercampur dan berlawanan arah. Dan tongkat hitam kecil ada di atas, membiarkan nafas putih melewatinya dan pecahannya mengalir, seperti hati, memurnikannya dan bergerak melaluinya. Setelah itu, semuanya tiba-tiba berhenti, dan kemudian, cahaya putih mulai meledak dengan dahsyat. Pada saat itu, seluruh ruangan langsung tersulut oleh cahaya putih. Cahaya yang menyilaukan membuat hampir mustahil bagi semua orang untuk membuka mata pada saat itu. Wow! Setelah itu, suara ledakan ringan kembali terdengar. Adegan itu memasuki keadaan tenang. Suasana hening, dan nafas kelima orang itu terdengar jelas. Kelima orang itu membuka mata lagi. Tidak ada jejak cahaya putih di ruangan itu, dan ruangan itu kembali ke tampilan aslinya. Namun laba-laba marmer putih tersebut sudah tidak ada lagi di platform batu tempatnya ditempatkan, melainkan ada tongkat hitam putih. Hanya saja tongkat ini dibandingkan dengan warna hitam sebelumnya, tidak hanya sedikit lebih putih, tetapi juga memiliki aura yang aneh. Ini agak mirip dengan cahaya ilahi dari manik-manik giok putih, tetapi tidak sama sekali dan pada saat yang sama, sepertinya ada sedikit
Hal ini sangat kontradiktif, namun merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Tongkat hitam kecil. Han Sanqian berteriak pelan. Tidak ada gerakan. Namun saat Han Sanqian hendak lewat, tiba-tiba tongkat hitam kecil itu terbang perlahan dan ringan, seolah menanggapi panggilan Han Sanqian. Baik-baik saja. Han Sanqian bertanya dengan prihatin. Meskipun tampaknya tidak apa-apa, sebagai temannya, Han Sanqian masih harus bertanya. Ia bergerak sedikit, berdiri, dan kemudian cahaya putih tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Saat itu, Han Sanqian hanya merasakan cahaya menyilaukan datang disertai angin kencang. Saat dia menutup matanya, dia buru-buru menstabilkan tubuhnya. Namun, meski begitu, seluruh tubuhnya terlempar ke belakang dengan gila-gilaan. Namun, tepat ketika Han Sanqian hendak kehilangan kendali dan benar-benar meledak, sebuah kekuatan tiba-tiba menahannya secara perlahan di belakang punggungnya. Cahaya terang menghilang dan angin pun surut. Ketika Han Sanqian menoleh ke belakang, dia tidak melihat orang lain di belakangnya, tetapi sesuatu seperti tangan manusia berubah menjadi tongkat hitam kecil, dengan lembut menekan punggungnya. Dipengaruhi oleh cahaya putih dan angin kencang, meskipun Pei Gu dan yang lainnya tidak harus terhempas secara langsung seperti Han Sanqian, mereka tetap menutup mata. Ketika mereka membuka mata dan melihat hal aneh di belakang Han Sanqian, mereka semua tercengang. Apa ini? Apakah ini yang membuat manik-manik marmer putih itu meledak tadi? Tadinya hanya sebatang tongkat, kenapa sekarang berubah tampilannya? Tapi kalau mau bilang tidak, perhatikan baik-baik pola di badannya. Bukankah warna hitam putih ini sama dengan warna tongkat tadi? Keempat orang itu mengatakan sesuatu yang aneh satu sama lain. Han Sanqian melirik ke belakang keempat orang itu, lalu melihat ke tongkat hitam kecil itu, dan berkata sambil tersenyum masam, beberapa dari kalian benar, itu memang tongkat tadi, dan itu juga penyebab marmer putih itu. Manik yang baru saja meledak. Pelakunya. Su Yingxia sedikit mengernyit, tapi, itu jelas sebuah tongkat, kenapa? Han Sanqian tidak berdaya, benda ini bisa diubah menjadi apapun sesuka hati. Belum lagi berubah menjadi benda-benda ini, bahkan bisa berubah menjadi benda-benda di bumi kita. Benarkah? Su Yingxia bertanya dengan rasa ingin tahu. Han Sanqian memikirkannya, dan benar saja, tongkat hitam kecil itu tiba-tiba berubah menjadi Aka yang seharusnya hanya muncul di bumi. Su Yingxia tercengang dan Han Sanqian tidak bisa berkata-kata. Beberapa hal sangat aneh dan tidak masuk akal. Bahkan Han Sanqian mampu mengubahnya menjadi wanita cantik, meski terasa sedikit berlebihan. Semakin dia memikirkannya, Han Sanqian semakin merasa jijik, dan dia dengan cepat mengubahnya kembali ke bentuk aslinya. Tetapi ketika itu baru saja kembali ke bentuk aslinya, Han Sanqian menemukan bahwa itu benar-benar berbeda. Bab 4068, Menempa Batu Aneh. Karena tongkat hitam kecil itu telah mengikutinya selama beberapa waktu, Han Sanqian mengetahui beberapa situasinya dengan sangat baik. Tongkat hitam kecil yang kini telah kembali ke wujud aslinya tidak hanya berubah warna, tetapi juga auranya, yang terpenting seluruh tongkatnya sudah mulai memiliki aliran cahaya redup yang mengelilinginya. Walaupun aliran cahaya ini sangat redup, namun ia memang ada, dan keberadaannya juga sangat berarti. Dari segi senjata sihirnya saja, ada dua level senjata sihir yang berbeda apakah ada pita atau tidak. Ini seperti, dari sudut pandang manusia, ada dua tingkatan kultivasi yang sangat berbeda. Meskipun tongkat hitam kecil sebelumnya sangat aneh dan memiliki beberapa fitur unik, tongkat tersebut tidak memiliki streamer yang sebenarnya. Tapi sekarang, setelah menyatu dengan batu itu, ia memilikinya. Hal ini membuat Han Sanqian sangat bingung, apa sebenarnya mutiara putih Han itu? Apa hubungannya dengan tongkat hitam kecil itu? Sanqian, ada apa? Su Yingxia berjalan perlahan. Tak perlu dikatakan lagi, mereka memiliki pemahaman diam-diam antara suami dan istri selama bertahun-tahun. Bahkan jika Han Sanqian tidak berbicara, Su Yingxia mungkin bisa mengetahui apa yang terjadi pada Han Sanqian. Apakah ini berbeda? Tanyanya. Han Sanqian mengangguk, asal-usul tongkat hitam kecil ini tidak diketahui, dan ini sangat unik. Sejak terakhir kali tongkat itu membantu saya dan rusak, saya tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Tapi sekarang,
Karena kombinasi keadaan yang aneh, ia menelan mutiara Han Bai, dan sepertinya telah kembali ke tampilan sebelumnya. Tidak, tepatnya, itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dari sudut pandang senjata, apa yang disebut mutiara putih Han bukanlah benda suci yang kita bayangkan, tapi lebih seperti semacam batu palsu untuk melatih senjata dewa, kata Su Yingxia. Mendengar ini, Han Sanqian tiba-tiba mengerutkan kening. Masuk akal. Tetapi jika ini masalahnya, bukankah itu akan menimbulkan masalah yang lebih besar? Han Sanqian mengangkat kepalanya dan berkata, bagaimana mengatakan? Coba pikirkan, tongkat hitam kecil itu tidak ada di 3 alam atau 5 elemen. Jika demikian, benda apa yang dapat melengkapinya, atau bahkan diserap dan digunakan olehnya? Karena kita berada di luar dunia ini, bagaimana hal-hal di dunia ini bisa berhubungan erat dengannya? Su Yingxia berbalik dan buru-buru menatap Tuan Qin. Tuan Qin, apakah Anda masih ingat dari mana mutiara putih Han itu berasal? Tuan Qin menggelengkan kepalanya, sebagian besar barang yang dikirim ke Fengiting datang dari segala arah. Setelah diserahkan ke bursa di bawah, barang tersebut kemudian diserahkan kepada kami untuk disaring. Jadi, mutiara putih dinasti Han ini awalnya dikirimkan kepada kita bersama dengan banyak hal. Kalau ingin tahu dari mana asalnya, memang agak sulit. Pei Gu mengangkat tangannya yang besar. Tuan Qin, masalah ini penting. Bagaimana jika kita harus menyelidikinya? Saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan dapat mengetahui asal-usulnya, tetapi saya akan melakukan yang terbaik. Bagaimanapun, Han Tianzu ini telah berada di Fengiting selama beberapa waktu. Saya ingin mencari tahu. Semua orang pasti paham bahwa barang dalam jumlah besar sudah lama dibeli, dan memang cukup sulit untuk mengetahui dari mana salah satu barang tersebut berasal. Terlebih lagi, mutiara putih dinasti Han ditemukan luar biasa oleh Tuan Qin. Dengan kata lain, mungkin saja itu adalah pemborosan di bursa kecil tempat pertama kali diterima. Jadi untuk hal-hal yang seperti sampah, tentu saja, tidak ada yang mengingatnya, dan tidak ada yang akan mencatat asal-usulnya. Namun bagaimanapun juga, jika asal-muasal batu ini dapat diketahui, maka itu mungkin menjadi hal yang sangat penting bagi Han Sanqian. Ini tidak hanya dapat membantu Anda mengetahui asal-usul tongkat hitam kecil, tetapi yang lebih penting, ini bahkan dapat membantu Anda memaksimalkan peningkatan tongkat hitam kecil tersebut. Kapak Pangu tersegel, dan meskipun pedang giok mudah digunakan, kualitasnya selalu sulit untuk dipertahankan, jadi Han Sanqian tidak memiliki senjata ofensif yang dapat digunakan. Jika tongkat hitam kecil itu bisa disempurnakan, dengan artefak yang aneh tapi sangat ganas yang bagus dalam menyerang dan bertahan, itu akan menjadi lebih kuat bagi Han Sanqian. Memikirkan hal ini, Han Sanqian tersenyum lembut, lalu berjalan ke depan Tuan Qin dalam beberapa langkah. Setelah ragu-ragu sejenak, Han Sanqian mengambil keputusan, dan kemudian, tangannya tiba-tiba bergerak. Bab 4069, Belanja Gila. Detik berikutnya yang terdengar hanyalah suara ping-ping pong-pong-pong-pong-pong-pong. Berbagai macam senjata dalam jumlah besar terus berjatuhan di kaki Han Sanqian. Bahkan Pei Gu, sebagai pemimpin semua orang, seharusnya melihat segala macam adegan besar, tetapi ketika dia melihat sekumpulan senjata ajaib dijatuhkan oleh Han Sanqian, dia tercengang. Teman baik, meski jumlahnya tidak terlalu banyak, kualitasnya hampir sama dengan persenjataan elit keluarga Pei miliknya. Anda bahkan tidak bisa mengatakan bahwa Anda mesum jika Anda memblokir seluruh keluarga, Anda hanya bisa mengatakan bahwa Anda sangat kaya. Senjata ajaib ini dianggap sebagai hadiah karena menemukan sumber Han Tianzu, jadi saya akan meminta kalian berdua untuk mengambil masing-masing setengahnya, kata Han Sanqian. Setelah mendengar ini, Tuan Qin dan Pei Gu sama-sama tercengang. 3.000, apa katamu? Apakah kamu akan memberikan barang-barang ini kepada kami berdua? Ya, Tuan Han, setiap senjata di sini bernilai banyak uang. Jika Anda memberikan begitu banyak kepada kami berdua, ini. Han Sanqian tersenyum dan berkata, saya tahu Anda bisa mendapatkan senjata ini hanya dengan berpindah kota. Namun, Han selalu menjadi orang yang sama. Karena dia menganggapnya sebagai hadiah, maka itu adalah hadiah. Mutiara putih Han ini mungkin sangat penting bagi Han Sanqian. Oleh karena itu,
Saya juga tahu bahwa masalah ini sangat merepotkan kalian berdua, jadi saya memberikannya sebagai hadiah untuk menghibur Anda atas kerja keras Anda. Di bawah banyak uang, pasti ada pria pemberani. Bagaimana mungkin Han San Qian tidak memahami kebenaran ini? Bahkan jika mereka terlibat saat ini, mereka masih akan mencari sendiri keberadaan batu itu, tetapi seberapa keras mereka akan menggunakannya sulit untuk diketahui. Perlu Anda ketahui bahwa ini bukan urusan Anda sendiri, betapapun banyaknya bantuan orang lain, mereka tidak akan pernah berusaha sekuat tenaga. Tapi kalau ada manfaatnya, beda sama sekali. Adapun mengapa itu diberikan kepada Pei Gu, itu karena Pei Gu adalah penguasa tertinggi di sini. Tidak pantas memberikannya kepada Tuan Qin saja. Sebaliknya, itu akan diberikan kepada Pei Gu bersama-sama. Artinya berbeda. Pei Gu pasti akan memberikan dukungan penuhnya dan bahkan mengambil inisiatif untuk memberikan tekanan pada Tuan Qin. Dengan cara ini, di bawah asuransi ganda, Han San Qian tidak percaya bahwa Tuan Qin tidak akan menggunakan kekuatan penuhnya. Dan begitu Anda mengerahkan seluruh kekuatan Anda ke dalamnya, keberadaan batu itu akan benar-benar ditemukan. Urusanmu adalah urusanku. Mengapa kamu perlu menggunakan senjata ajaib ini sebagai hadiah? Kamu dapat mengambilnya kembali. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membiarkan Feng Yiting dan orang-orang di kota menyelesaikan masalah ini. Pei Gu dikatakan. Han San Qian tersenyum, benda yang diberikan itu seperti air yang dibuang. Bagaimana bisa ada hadiah untuk mengambilnya kembali? Selain itu, jangan lupa bahwa keberadaan Zibet ini sangat sulit ditemukan. Anda secara alami akan menghabiskan banyak tenaga. Dan sumber daya material dan keuangan, bagaimana mungkin 3.000 orang tidak mengungkapkan perasaan? Anggap saja itu sebagai hadiah dari San Qian untuk keluarga Pei. Pei Gu tentu saja senang saat mendengar kata-kata Han San Qian. Jika ditanya apakah dia menginginkannya, tentu dia menginginkannya, tetapi karena etika dan perasaan manusiawi, dia harus berpura-pura menolak. Setengah pasukan sihir ini saja sudah cukup bagi Pei Gu untuk membentuk tim elit. Atau mungkin itu cukup untuk memberi penghargaan kepada generasi muda keluarga Pei dan membantu mereka berkembang. Memikirkan hal ini, Pei Gu tersenyum lembut, oke, karena kamu sudah mengatakannya pada San Qian, jika Pei menolak lagi, sepertinya Pei benar-benar tidak tertarik. Aku sudah menerimanya, tapi Pei tidak berniat mengembalikannya padamu. Han San Qian tersenyum, sebaiknya tidak dikembalikan, karena setidaknya itu berarti keberadaan batu seperti Zibets pasti akan ditemukan. Tuan Qin, teriak Pei Gu keras. Tuan Qin buru-buru membungkuk, bawahan saya ada di sini. Saya memerintahkan Anda, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, Anda harus menemukan keberadaan apa yang disebut Zibet untuk Han San Qian dengan cara apapun, dan tidak boleh ada kesalahan. Apakah Anda mengerti? Tuan Qin segera menerima perintah, saya memahami bahwa saya akan melakukan segala kemungkinan untuk mengaktifkan semua pertukaran dalam lingkup pengaruh saya untuk mengetahui sumbernya. Beritahu mereka bahwa jika mereka tidak dapat mengetahuinya, mereka akan menunggu untuk menutup pintu untuk saya. Ya. Pada titik ini, Pei Gu menghela nafas, Tuan Han adalah tamu terhormat bagi saya, dan hal ini sangat penting baginya. Namun, hal ini berasal dari departemen kami, jadi Pei tidak ingin ada kekecewaan yang terjadi. Pei juga melakukannya tidak ingin menutup pintu. Mereka, tetapi jika semuanya sampai pada titik itu, maka Pei pasti akan menepati janjinya. Tuan Qin mengangguk, saya mengerti. Setelah mendengar percakapan Pei Gu, Han San Qian akhirnya tersenyum puas dan menepuk tongkat hitam kecil itu. Pria itu sepertinya merasakan kepedulian Han San Qian padanya, dan sebuah avatar tiba-tiba menarik Han San Qian ke arahnya. Bergerak cepat ke arah tertentu. Bab 4070, makanan yang ditemukan Black Stick. Han San Qian ingin berjuang, namun sayangnya Han San Qian saat ini hanya seperti daun yang tertiup angin, ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali dan hanya bisa membiarkan angin bertiup sesuka hati. Setelah beberapa kali tarikan berturut-turut, Han San Qian yang malang diseret alih-alih dipimpin oleh tongkat hitam kecil, dan terbang dengan cepat. Akhirnya di pojok sisi barat rumah, kami akhirnya berhenti. Padahal, jika dilihat dari tata letak Feng Shui, sudut barat tidak banyak dihiasi karena di sebelah timur terdapat kepala naga, sebaliknya lebih tandus. Tiang-tiang yang ditempatkan hanya 3,
baik bentuk maupun ukurannya, ketiga tiang ini tingginya hanya 50 cm, dibandingkan dengan yang lain, sangat kasar. Han San Qian datang untuk membunuh, dan di sana, Tuan Qin dan yang lainnya segera mengikuti. Mau tidak mau aku merasa sangat aneh ketika melihat seseorang dan sesuatu diparkir di tempat ini. Karena ini adalah istana harta karun terlarang, maka interiornya ditata menurut metafisika Feng Shui. Timur adalah kepala naga dan barat adalah cakar harimau, yang merupakan tempat jahat. Oleh karena itu, ahli Feng Shui hanya meminta kami untuk melakukannya. Letakkan beberapa benda biasa di barat untuk mengusir roh jahat. Setelah Tuan Qin selesai berbicara, dia melihat ke arah Pei Gu dan Su Yingxia, dan melanjutkan, ketiga benda ini sebenarnya bukanlah harta karun. Su Yingxia tersenyum lembut, jika tebakanku benar, tiga benda di sini pastilah tanaman, bukan? Tuan Qin sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum, bagaimana gadis itu bisa tahu? Karena posisinya jahat, menurut Feng Shui, sebagian besar tanaman yang ditempatkan pada posisi jahat ini untuk mengusir roh jahat adalah tanaman dengan vitalitas yang kuat. Tuan Qin tiba-tiba tersenyum, ternyata gadis itu juga tahu ramalan dan Feng Shui. San Qian mengerti, aku sudah lama mengikutinya, dan aku baru saja mengenalnya, jadi aku mengerti sedikit tentang itu. Pei Gu menggelengkan kepalanya, memang benar memiliki seorang putra itu seperti Han San Qian. Pemuda ini tidak hanya mengetahui astronomi dan geografi, tetapi juga taktik dan trik. Dia sendiri dapat melawan ribuan tentara. Sempurna, sempurna. Jika ada anak seperti itu, aku, Pei Gu, akan bebas dari rasa khawatir dalam hidup ini. Tuan Qin mengangguk sedikit ketika mendengar kata-kata, memang, Han San Qian sangat berpengetahuan, tapi sekilas dia luar biasa. Su Yingxia tersenyum pahit, kalian berdua, tolong jangan puji dia. Dia tidak tahan dipuji. Ekornya hampir mencuat ke langit. Beberapa orang memandangnya. Han San Qian secara alami tidak mengangkat ekornya. Sebaliknya, dia menatap panggung di depannya dan mengerutkan kening. Nyatanya, Su Yingxia tidak perlu berkata apa-apa. Sebagai ahli Feng Shui asli, Han San Qian juga bisa menebak harta apa saja yang terkandung di ketiga stand tersebut. Ya, itu adalah tanaman. Terlebih lagi, Han San Qian bisa mencium gelombang tanaman dari luar selimutnya. Namun, Han San Qian tidak begitu mengerti mengapa tongkat hitam kecil ini membawanya ke sini. Karena ini adalah tumbuhan, secara alami ia adalah bagian dari dunia ini, jadi tidak ada hubungannya dengan tongkat hitam kecil itu. Jadi apa maksudnya? Mungkinkah Anda ingin mengatakan pada diri sendiri bahwa hal-hal ini berguna bagi Anda? Saya kurang lebih setengah orang dari Pulau Peri, tahukah saya apa yang saya cari yang lebih cocok untuk saya? Namun, jika hal itu terjadi, mari kita berdamai. Han San Qian tidak membuang waktu, berdiri sedikit, dan dengan hati-hati membuka semua penutup kecil di tiga meja. Di bawah ketiga penutup tersebut, masing-masing ditutupi dengan tanaman hijau. Masing-masing berbeda. Cornella. Bunga-bunga. Tuan Qin menjelaskan jalur tanaman hijau di kedua sisi Han San Qian. Rumput usus kuda itu seperti usus kuda. Namun di tanah klan iblis, rumput ini memiliki vitalitas yang sangat kuat, sehingga berpotensi untuk diregenerasi oleh kebakaran hutan dan angin musim semi. Fungsi rumput usus kuda adalah untuk menghentikan pendarahan. Dengan kata lain, sebenarnya adalah ramuan obat yang digunakan oleh wanita. Tuan Qin terdiam, merasa malu. Han San Qian juga memiliki garis-garis hitam di sekujur kepalanya. Setelah lama mencari, dia bertemu dengan seorang wanita yang sedang minum obat ketika dia datang. Bukankah ini yang dia bicarakan? Bukankah ini sangat keterlaluan? Adapun bunga doktel ini. Tuan Qin ragu-ragu untuk berbicara lagi, ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan kemudian melanjutkan menjelaskan dengan suara ragu-ragu, ia dapat mekar ketika bertemu air, dan jika mengalami kekeringan yang parah, ia akan mekar. Bisa bertahan beberapa tahun. Menunggu air datang, vitalitasnya juga cukup kuat. Adapun khasiatnya. Tuan Qin tidak berkata apa-apa lagi. Namun, hal ini membuat Su Yingxia dan Zi Qing cemas. Su Yingxia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, itu tergantung efeknya. Tuan Qin tidak tahu bagaimana cara berbicara. Di sana,
Fei Gu menghela nafas, saya sebenarnya tahu efek ini. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Han San Qian, dan kemudian berbicara.